I went to Tokyo and saw Big Ben. Wait, Big Ben kan di London, makanya kalimat ini jadi pragmatically wrong. Hai guys, welcome back to English Side. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget dalam pragmatics, yaitu konteks. Yes, konteks itu penting banget karena dia nentuin gimana kita ngerti makna dari sesuatu yang diucapkan. Yuk kita bahas. Pertanyaannya, apa sih konteks itu sendiri? Well, gampangnya konteks itu semua hal di sekitar sesuatu yang bisa mempengaruhi cara kita memahaminya. Meskipun susah banget dijelasin secara precise, tapi yang jelas konteks shapes meaning. Konteks itu menentukan makna. Kalau nggak ada konteks, bisa-bisa kita salah paham. Menurut Ariel, konteks itu datang dari 3 sumber utama. Yang pertama ada physical context, kedua linguistic context, dan yang ketiga general knowledge context. Tiga-tiganya penting dan sekarang kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama adalah physical context. Ini adalah hal-hal fisik di sekitar kita seperti tempat, waktu, siapa yang hadir, dan apa yang terjadi. Misalnya ujarannya seperti ini. He is not the headmaster. He is. He is the English teacher. Kalau kita nggak tahu siapa yang ditunjuk atau di mana percakapan ini terjadi, kita bakal bingung kan siapa he itu. Selanjutnya ada linguistic context. Ini tentang kalimat-kalimat sebelum atau sesudah sebuah ucapan. Contoh gampangnya kayak gini. Jack nanya, who gave the waiter a large tip? Emma jawab, Olivia. Jawaban ini cuma masuk akal karena kita tahu pertanyaannya apa. Kalau nggak ada konteks kalimat sebelumnya, bisa absurd banget jawabannya. Jadi kalau Emma cuma bilang Olivia, mungkin kita bingung. Tapi kalau sebelumnya Jack nanya who gave the waiter a large tip, baru deh jawaban Olivia masuk akal. Yang ketiga ada general knowledge context. Ini konteks yang datang dari pengetahuan kita di dunia nyata. Contohnya kayak kalimat B. I went to Tokyo and saw Big Ben. Wait, Big Ben kan di London, makanya kalimat ini jadi pragmatically wrong. Kita dan pendengar share pengetahuan yang disebut common ground. Ngomong-ngomong soal common ground, ini istilah dari Stolnaker. Ini maksudnya adalah background knowledge yang sama-sama dimiliki oleh pembicara dan juga pendengar. Tanpa ini, komunikasi bisa ngaco. Ada juga Clark nambahin, dia bedain common ground jadi 2 jenis. Yang pertama ada communal dan yang kedua ada personal. Communal ini maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki semua orang dalam suatu komunitas. Sedangkan personal adalah pengetahuan yang dimiliki 2 orang karena pengalaman pribadi mereka. Jadi bukan cuma soal hal yang umumnya diketahui, tapi juga pernah dialamin bareng. Sekarang kita bahas cara pandang terhadap konteks. Ada 2 nih, yang pertama ada static context dan yang kedua ada dynamic context. Untuk static context, konteks dilihat dari sesuatu yang sudah ada sejak awal. Kayak background setting, misalnya tempat, waktu, budaya, pengenatan sosial, semuanya kan udah ada sebelum kalimat diucapkan. Konteks ini dianggap priori, tinggal dimanfaatin aja buat memahami ucapan. Tapi di sisi lain ada pandangan dynamic context. Di sini konteks nggak dianggap udah dikasih, tapi justru dibentuk saat komunikasi berlangsung. Ketika seseorang ngomong, konteks baru mulai muncul, tergantung siapa yang ngomong, gimana respon pendengar, dan apa yang terjadi dalam interaksi itu. Jadi, bisa dibilang dalam konsep ini, konteks itu kayak co-constructed atau dibangun bareng-bareng. Bukan cuma kita ngikutin konteks, tapi kita juga menciptakan konteks lewat bahasa. Bahasa dan konteks saling mempengaruhi. Dialektis banget kan? Tapi sebenarnya 2 pandangan ini nggak saling bertentangan total. Mereka ada di satu kontinum. Kadang yang statis punya unsur dinamis dan juga sebaliknya. Fetzer bilang konteks bisa dilihat dari berbagai dimensi seperti sosial, kognitif, bahkan hubungan antar pembicara. Fleksibel banget kan? Oke, mari kita simpulkan. Konteks itu penting banget ternyata untuk memahami makna. Ada 3 sumber utama yaitu fisik, bahasa, dan pengetahuan umum. Dan bisa dilihat secara statik ataupun dynamic. Intinya, pragmatics without context is like soup without salt. Hambar. That's it for today. Don't forget to check out the next video, yaitu ada truth value, truth condition, and entailment. We are going deeper into how meaning works in language. Thanks for watching, and as always, stay curious with English Side. Bye-bye.